Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustadz Rionaldi SHI MA dengan tema Demi Masa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu dalam program Kalam Ilahi ini dengan tema Demi Masa, di mana masa merupakan sebuah waktu yang harus untuk kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Kalau kita lengah dengan waktu, maka kita akan menjadi orang yang merugi di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, maka dari itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, pelihara masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin pemirsa yang berbahagia, masa muda ini adalah sebuah masa yang harus kita perhatikan, yang harus kita pergunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda adalah masa yang produktif. Masa muda adalah masa di mana kita bisa melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita lalaikan masa muda ini. Karena kita akan merugi apabila kita lalai. Kita ingat Bung Karno pernah berkata, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Artinya apa? Bahwa pemuda ini adalah pemuda yang berkualitas, pemuda yang mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila kita lalai, sampai masa tua kita sudah lemah. Kita sudah tidak bisa lagi berbuat maksimal seperti kita di usia muda. Kemudian kata baginda Rasul Muhammad SAW yang kedua, pelihara, jaga waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka di waktu kita sehat, kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Untuk datang ke masjid, untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila datang masa sakit, akan susah kita untuk maksimal dalam beribadah. Maka kadang-kadang apabila kita lalai waktu kita sehat, di saat kita sakit baru kita sadar
kita ingin ke masjid, tapi sudah susah untuk ke masjid. Kenapa? Karena sudah susah berjalan. Sakit, macam-macam yang timbul dalam diri kita. Maka oleh karena itu para pemirsa, harus kita manfaatkan masa sehat ini sebelum datang masa sakit. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul Muhammad SAW, jaga ataupun pelihara masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maka di saat kita diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Kita rajin bersedekah. Karena di saat kita fakir, di saat kita miskin akan susah. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasul Muhammad SAW, manfaatkan atau pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Di saat kita ada waktu untuk beribadah, waktu yang luang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Datang ke masjid, pergi majelis taklim, ya, dengarkan pengajian, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita sudah sibuk, sudah sempit waktunya, akan susah kita untuk berbuat. Kemudian kata baginda Rasul Muhammad SAW, yang kelima, jaga ataupun pelihara olehmu waktu hidupmu sebelum datang kematian. Jadi kalau kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan umur yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai kita lalai menggunakan umur usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dipanggil, maka kita akan menyesal. Para pemirsa yang berbahagia, inilah 5 hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Kita harus ingat dan kita harus jaga waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena masa ini begitu cepat, para pemirsa. Kita tak sadar saat ini kita juga sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Rasanya baru sebentar saja kita lebaran tahun yang lalu. Kemarin kita sudah lebaran lagi, Idul Adha. Rasanya baru beberapa waktu kita meninggalkan 1445 Hijriah. Ini kita sudah berada di penghujung 1446 dan akan memasuki 1447 Hijriah. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, mari dengan program Kalam Ilahi ini kita timbulkan rasa semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ibadah dalam konteks yang kecil adalah sholat, puasa, zakat, haji. Akan tetapi ibadah dalam konteks yang sangat luas adalah segala aktivitas yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam keseharian kita, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membuang duri di jalanan, itu adalah ibadah. Kita membantu orang yang kesusahan, itu adalah ibadah. Selain kita melaksanakan ibadah wajib yang telah dipikulkan kepada kita sebagai muslim, yaitu ibadah sholat. Karena ibadah sholat adalah kunci dari semua ibadah yang kita lakukan. Apabila baik ibadah sholat kita, maka akan menjadi baik juga ibadah-ibadah kita yang lain. Akan tetapi apabila kita
melaksanakan ibadah sholat asal-asalan, tidak bagus, bahkan lalai dan meninggalkan ibadah sholat, maka ibadah-ibadah yang lain juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya adalah di sholat. Maka disebutkan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Pemirsa yang berbahagia, maka dari itu, dengan kesibukan kita saat ini, kita hidup di dunia yang serba canggih, dengan serba kesibukan yang luar biasa, maka jangan sampai kita lupa bahwa ibadah tetap harus kita laksanakan. Bahwa 5 masa yang tadi kita sebutkan harus kita ingat. Masa muda sebelum datang masa tua kita. Masa sehat sebelum datang masa sakitnya. Masa kaya sebelum datang masa fakir atau miskin. Kemudian masa lapang sebelum datang masa sempit, dan masa hidup ini sebelum datang kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Dalam Al-Quran Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal seseorang, dia tidak dapat dimajukan dan juga tidak dapat dimundurkan walaupun sesaat. Maka di saat kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo para pemirsa, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita perbanyak sholat kita, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat, yang mana itu semua adalah bentuk kita ingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan kehidupan kita ini, bahwa pada akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia yang fana. Dan kita harus ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya darul fana wal akhirah darul baqa. Dunia ini hanya kampung yang sementara, tetapi akhirat adalah kampung yang kekal dan abadi. Itu harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sehingga kita menyesal. Baik itu menyesal di dunia, apatah lagi menyesal waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Dunia adalah ladang untuk kita bercocok tanam, ladang untuk kita berbuat kebajikan, dan di akhirat nanti kita akan menuai hasilnya. Kebaikan yang kita lakukan, maka akan kita terima kebaikan juga. Kejahatan ataupun maksiat yang kita lakukan, maka pada akhirnya kita juga akan menerima hal yang sama di akhirat kelak. Kita akan menyesal apabila kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Asr mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maka supaya kita tidak merugi, kita harus memperhatikan kehidupan kita ini. Kita harus menjaga waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada akhirnya kita tidak akan merugi bila bertemu kelak di yaumil akhir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lalai para pemirsa, maka kita pasti akan merugi. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi dengan tema Demi Masa. Tadi kita sampaikan bahwa di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Ada juga yang mentafsirkan demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Karena waktu asar itu sudah mendekati sore. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di dalam surah Al-Asr ayat 1 ini, Allah menggunakan kalimat wal asr, demi masa. Demi itu adalah sebuah kalimat sumpah. Artinya waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Masa itu harus kita perhatikan betul-betul. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Kenapa? Waktu duha itu adalah waktu yang spesial. Waktu yang sangat baik untuk kita ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Artinya waktu-waktu ini adalah yang sangat penting untuk kita ingat kepada Allah. Untuk muhasabah diri kita. Maka di dalam Al-Asr ini, surat Al-Asr,
Allah katakan wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Coba kita perhatikan para pemirsa, apa betul kita ini merugi? Seandainya kita membuat hitung-hitungan dalam kehidupan kita. Dalam sehari semalam kita ada waktu 24 jam. Waktu yang sama yang kita miliki bersama. Tetapi di dalam waktu 24 jam itu coba kita hitung. Kita tidur berapa jam? Minimal ataupun dalam ilmu kesehatan itu tidur yang sehat itu 6, 7, 8 jam. Kemudian kita ke toilet, kita makan, kita bekerja 8 jam. Sementara kita bandingkan dengan untuk kita beribadah kepada Allah. Seperti sholat misalnya. Kita sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam satu waktu, berapa lama kita memanfaatkannya? Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Bahkan kalau ekspres, sholatnya cepat. 2 menit putus. Ini bermasalah. Kalau agak khusyuk, bisa sampai 15 menit. Oke, kita ambil 10 menit saja. 10 menit, 1 kali 5, baru 50 menit. Kita genapkanlah 1 jam. Bandingkan dengan kita tidur. Kita tidur 6, 7, 8 jam. Kita bekerja bisa sampai 8 jam. Kalau lembur sampai 12 jam. Maka sangat pantas Allah katakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Akan tetapi para pemirsa, ada kata kunci di ujungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak merugi orangnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada yang tak merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, kata Allah. Apa itu iman? Ini yang perlu kita pahami. Al-iman wa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Iman itu adalah kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, dan kita amalkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Apa? Ya kebaikan. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanda kita beriman. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Muhammad Rasulullah, utusan Allah, nabi kita. Kita jalankan perintah Allah. Yaitu seperti sholat tadi. Nah, rukun iman juga kita percaya. Kemudian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Para pemirsa yang berbahagia. Maka dari itu kata Allah, yang tidak merugi adalah yang pertama orang yang beriman. Iman ini adalah merupakan pondasi di dalam kehidupan kita. Maka di setiap perintah-perintah Allah yang sifatnya agak berat, selalu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil? Karena ramai orang yang walaupun Islam dia tidak puasa, maka Allah tidak panggil ya ayyuhal Islam, hai orang-orang Islam, tidak, tapi orang yang beriman. Nah, karena bagi orang yang beriman puasa itu tidak begitu berat. Tetapi bagi orang yang beragama Islam dan tidak memiliki iman, maka akan berat. Maka santai-santai saja mereka merasa tidak berdosa di siang hari makan, misalkan bulan puasa, karena iman. Nah, maka kunci dalam kehidupan kita adalah iman. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat. Maka selalu digandengkan amanu wa amilus solihat. Apabila kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, ya, kepada kitab, hari kiamat, qada dan qadar, kita percaya, maka kita harus wa amilus solihat, berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Sesuatu yang kita lakukan yang bisa mendatangkan manfaat, itu adalah sebuah kebaikan. Khairun nas yang fa'ulin nas.
Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka manfaat ini harus kita perhatikan. Membantu orang sakit misalkan. Orang terlantar di jalanan kita bantu. Orang yang lagi kesusahan kita tolong. Itu adalah bentuk amal soleh. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak akan merugi adalah wa tawassaw bil haq. Yaitu orang yang nasihat menasihati dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Karena kalau seandainya kita menasihati orang dengan kebenaran tetapi tidak dengan kesabaran, maka juga akan sedikit masalah. Kadang-kadang orang susah untuk menerima kalau kita tidak tepat cara menyampaikannya. Maka perlu dengan bil hikmah wal mau'izah. Memang disebutkan qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Tetapi kalau kita tidak tahu cara menyampaikannya, ya nanti orang akan berpandangan negatif dengan kita. Itulah kalimat kadang disebut, oh sok suci lah, sok hebat lah, sok pandai. Kenapa? Karena kita tidak pandai cara menyampaikannya. Tetapi kalau kita mengajak orang dengan kita membuktikan dulu diri kita, kita perbaiki diri kita sehingga orang lain dapat melihatnya juga bisa mengikuti. Tetapi kalau kita tidak bisa memperbaiki diri kita, maka tentu juga kita akan susah untuk memperbaiki orang lain, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka perlu untuk kita membetulkan, memperbaiki diri kita. Apabila diri kita sudah kita usahakan, upayakan dengan maksimal berubah kepada kebaikan, maka insya Allah orang lain juga akan bisa kita ajak untuk kebaikan. Maka kita bersama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, yaitu kita nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Pemirsa yang berbahagia, maka ini harus kita tanamkan bahwa kata Allah, kita ini semuanya merugi kecuali 4 perkara, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang nasihat menasihati dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Karena apabila 4 poin ini kita lakukan di dalam kehidupan ini, tentu kita akan menjadi orang yang tidak merugi. Karena di yaumil akhir nanti, apapun yang kita lakukan di dunia ini pastinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, maka harus kita insafi diri kita. Apatah lagi sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Mari kita muhasabah diri kita. Kita perbaiki diri kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka setiap hari, setiap waktu kita harus senantiasa memperbaiki diri kita. Kita harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi jangan sampai kita merugi. Disebutkan oleh hadis, barang siapa yang keadaannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang keadaannya hari ini lebih sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Dan barang siapa yang keadaannya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, mari kita harus memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita harus senantiasa berubah kepada kebaikan. Maka pengalaman di 1446 Hijriah ini kita jadikan momentum memperbaiki diri kita, sehingga pada akhirnya masuk 1447 Hijriah kita akan lebih baik, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung. Sama saja kita sudah menjadi orang yang merugi, apatah lagi lebih buruk. Maka kita harus lebih baik, berupaya maksimal. Kita upayakan secara maksimal untuk kita menjadi lebih baik dari hari ini untuk kedepannya. Jadi pemirsa yang berbahagia, itulah mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beruntung, sehingga waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil akhir, kita akan digolongkan kepada orang-orang yang beruntung, yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian apatah lagi di akhirat. Karena kalau kita tidak perbaiki dari sekarang, maka kita akan menjadi orang yang merugi, dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Kebaikan yang kita lakukan akan kita terima dengan kebaikan, kejahatan yang kita lakukan juga akan kita terima dengan keburukan ataupun penyesalan di yaumil akhir. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka kebaikan yang kita tanam, kita akan tuai juga kebaikan. Kejahatan yang kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan sebuah keburukan di yaumil akhir nanti. Baik pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaannya semua pemirsa Batam TV di dalam program Kalam Ilahi. Saya Ustaz Rionaldi SHIMA mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini akan dapat memotivasi kita untuk senantiasa menjaga waktu di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi insan-insan yang beruntung di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.